Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Statusmu sebagai istri simpananku. Rere baru saja selesai mandi, masih menggunakan kimono birunya, berdiri di depan kaca memperhatikan dirinya. Wow, kalau kemarin obat yang dikasih Mia manjur, bisa-bisa gue udah kayak nenek-nenek yang terkena stroke. Bibir gue dombel, tangan gue klempreh terus kaki gue nggak bisa lagi digerakkan. Duh, udah nggak secantik sekarang ya. Kira-kira Pak Dev bakalan ninggalin gue nggak ya? Dia menggumam sendiri, menatap wajah polos manisnya di cermin. Dev tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Rere menangkap bayangan Dev dari cermin membuatnya teriak histeris. Ah, hei stupid kamu, Dev membuang muka langsung berbalik keluar, menutup pintu dengan cepat. Bining yang kebetulan sedang beberes di dekat kamar Rere melongo bingung dibuat keduanya. Rere berlarian mencari baju ganti, langsung dipakainya, takut Dev tiba-tiba masuk lagi. Kalau mau masuk ketuk pintu dulu dong, sungut Rere setelah berganti pakaian dan menyusul Dev keluar. Dev memicingkan mata. Harusnya kamu kalau mandi pintu dikunci dong, sengaja ya mau menggodaku, Dev merungut kesal. Idih, situ yang main milonong nyalahin orang. Kamu yang konyol. Mereka adu debat saling menyalahkan. Tuan dan Non ini kenapa tuh? Mosok suami istri berdebat soal kunci pintu, Bining ikutan nyeplos mengomentari mereka. Membuat Rere dan Dev menatapnya bersamaan. Mereka baru menyadari jika kelakuan mereka sedang diperhatikan artnya. Dia yang gak sopan sembarangan aja masuk kamar orang, tuding Rere. You, yang sembrono, mandi gak kunci pintu, Dev gak mau disalahkan. Kalian kan suami istri tuan. Apa ada aturan begitu? Bining bingung sendiri. Garuk-garuk tengkuknya sambil nyengir. Setahu Bibi yang namanya suami istri ya tinggal sekamar. Kalaupun ngeliat suami atau istri abis mandi itu hal biasa wong banyak juga yang mandi bareng. Bibi dulu waktu pengantin baru juga gitu mandi bareng suami di sungai itu romantis tuan. Ogah, Rere menjulurkan lidahnya sambil kembali masuk kamar. Isyes, siapa juga yang mau mandi bareng lu, cibir Devon. Bibi jadi pusing ngeliat tuan sama Non. Apa pernikahan orang kaya-kaya gini ya, Bining berdecak sendiri. Dev hanya melengos sambil kembali masuk ke kamar Rere. Ngapain kesini lagi? Tanya Rere judes saat tahu Devon kembali masuk ke kamarnya. Terserah aku dong, ini rumahku, jadi kamar ini juga kamarku, aku mau kemana kek terserah. Dev cuek langsung berbaring di kasur. Ya, tapi kan sekarang jadi kamarku, Rere merengut. Sejak kapan aku kasih kamar ini buatmu? Ih, suami macam apa sih ini ngasih istri aja gak ikhlas. Padahal istri lagi sakit selalu aja dimarahin, Rere ngedumel manja.
Masih sakit kok, kuat bawel. Ehim lemes pusing. Rere memegangi kepalanya sambil bergaya manja membuat Dev merasa gemas dengan tingkahnya. Namun bukan Dev jika tidak tetap bersikap dingin dan acuh. Nggak usah manja deh. Beneran, pusing. Ya udah sini tiduran. Rere mendekat duduk di pinggiran ranjang. Ya udah sini tiduran malah bengong di situ, Dev mengomel. Masa tiduran di sampingmu bos, nanti hilaf lagi, goda Rere. Ah, banyak ribet deh, Dev bergeming duduk di sofa kecil depan ranjang Rere. Rere terkekeh sambil berbaring di kasur. Ingat ya, ini kasurku dan kamarku. Tidak boleh protes, jadi kalau bos mau kesini harus sesuai izinku, titik, ujar Rere memberi pengajuan. Bener-bener ngelunjak ya kamu, bodoh, Rere mencibir. Setelah mengantar ke rumah sakit kemarin, Dev sama sekali tak lagi menemui Kiyu, bahkan sekedar menghubunginya pun tidak. Kiyu kecewa dan marah, apalagi saat dia datang ke kantor Dev. Dev tidak ada di kantor, Reza pun enggan menemui Kiyu, hanya Gracia yang selalu menyampaikan jika Pak Dev sedang tidak bisa diganggu. Kiyu kesal, berinisiatif mencari Devon ke rumahnya. Hatinya tergerak untuk datang ke rumah yang Dev beli 2 tahun yang lalu. Tidak sulit bagi Kiyu untuk mengetahui alamat rumah Dev, karena apapun tentang Dev Kiyu selalu ingin tahu. Bel pintu berbunyi dengan nyaring. Bimur berlarian kecil membuka pintu. Seorang perempuan berparas cantik, tinggi semampai, kaki jenjang, kulit putih seputih kapas, kinclong dengan mata sipit berdiri dengan angkuh di depannya. Bimur sedikit bingung dengan tamunya, sebab sangat asing. Karena yang baru dia lihat tamu datang ke rumah tuannya hanya orang tua dari Tuan Devon. Maaf non, cari siapa ya? Tanya Bimur bingung. You pembantu di sini, please open the door. Aku mau masuk, balas Kiyu dengan nada tinggi dan angkuh. Terlihat dia sangat mandang remeh orang yang sedang diajaknya bicara. Maaf non, tapi Bibi tidak bisa menerima orang asing masuk. Bimur sedikit gugup dan gak respek dengan sikap tamunya. What orang asing? You speak me orang asing. Hello, aku ini calon nyonyamu. Aku pacar tuanmu itu. Paham? Kiyu memicing berucap dengan kesal. Bimur menggerutkan jidatnya. Pacar tuan, bukankah Tuan Dev sudah menikah? Gumam batin Bimur. Buruan panggil tuanmu, malah bengong di sini, bentak Kiyu. Bimur tergagap, bingung mau berbuat apa. Melihat Bimur kebingungan, Kiyu langsung mendorong tubuh Bimur, melewatinya dan masuk ke rumah Dev. Dev, Hani, panggil Kiyu. Non maaf, biar saya saja yang panggilkan tuan. Non tunggulah di sini. Bimur mencekal langkah Kiyu saat dia mau menaiki tangga mencari Devon. Ah, cepatlah panggil dia. Bimur berlari ke taman belakang, mencari Rere yang sedang asyik yoga di belakang. Non Rere, panggil Bimur gusar membuyarkan konsentrasi Rere.
Kenapa sih Big kayak abis ngeliat penampakan aja, lari-lari gitu, balas Rere. Anu non, itu di depan ada itu, pacar Tuan, salah, ada perempuan nyari Tuan. Bimur tergugup sampai salah mengucap, Rere mengerutkan jidat. Maaf non Bibi salah ngomong, Bimur tak enak hati mengatakan pacar Devon di depan Rere. Namun Rere sama sekali tak mempermasalahkan itu, yang ia pikirkan orang yang selalu mengaku-ngaku pacar Dev adalah si Kiyu Loleng. Tapi dari mana dia tahu rumah Dev? Bukankah Dev bilang tidak ada yang tahu alamat rumahnya ini? Ke atas aja dipanggil Tuan, itu si Kiyu Loleng pasti, orangnya putih pucet kayak kapas terus sipit kan? Iya non, tapi nggak putih pucet, kinclong kok glowing kalau kata orang sekarang. Ah pokoknya itulah, udah buruan panggil Tuan Big, dia itu cerewet. Dan satu lagi Big, jangan kasih tahu ada saya di sini ya. Kenapa non, bukankah non istri Tuan? Bimur makin bingung. Udah nurut aja. Bimur mengangguk, meski masih heran dia tidak berani membantah nona mudanya ini. Tuan, panggil Bimur pelan. Dev langsung keluar kamar, karena tadinya dia memang mau keluar mau minta dibikinkan nasi goreng ala Rere. Kenapa mukanya kok kayak orang panik gitu? Tanya Devon heran. Anu Tuan ada pacar Tuan, salah, maaf itu ada perempuan. Di belum selesai Bimur berkata, panggilan Kiyu sudah membubung di ruang depan TV. Kiyu, gumam Devon lirih. Dia langsung bergegas turun menemuinya, takut jika Kiyu sampai bertemu dengan Rere, apalagi sebelah ruang TV adalah kamar Rere. Kiyu, panggil Dev sambil menuruni anak tangga. Kiyu langsung tersenyum girang, berlari menyambut Dev dan langsung memeluknya erat, membuat Bimur melongo. Betapa tidak, bagi Bimur ini sesuatu yang sangat memalukan. Tuan Dev sudah menikah, tapi ada perempuan lain yang memeluknya. Membuat Bimur berpikir jelek tentang tuannya. Devon menyadari jika Bimur terpaku diam melihatnya, langsung dilepas pelukan Kiyu. Honey, why, apa you tidak rindu pada I miss you very very much honey. Protes Kiyu saat Dev sedikit mendorong tubuhnya menjauh. Nggak enak dilihat Bibi, ujar Dev mengelak. Hey you, ngapain you ngeliatin kita, nggak sopan, bentak Kiyu saat melihat Bimur masih berdiri di belakang Dev, jeda 2 tangga dengan Devon. Kamu nggak tahu sopan santun ya? Apapun yang dilakukan tuanmu itu bukan urusanmu, bentaknya lagi. Maaf non, Bimur menunduk. Mending buatin minum buat Nona Kiyu. Dev mengalihkan tatapan Bimur sambil menarik tangan Kiyu duduk di sofa. Devon tahu tatapan mata Bimur tatapan heran dan tidak suka dengannya. Mungkin pikiran Bimur dia telah mengkhianati Rere, atau dia curiga dengan kelakuannya. Kamu ngapain kesini sih? Tanya Dev sedikit judes, bernada tidak suka. Honey please, kenapa nanyanya gitu? Aku nyariin kamu loh, selama aku sakit kamu sama sekali tidak menghubungiku.
Dari mana kamu tahu alamat rumahku? Hani, kenapa sih? Kamu nggak suka aku datang? Aku kangen sayang. Bimur kembali datang membawa jus orange, meletakkannya di atas meja. Jus orange? Stupid kamu ya, aku nggak suka minuman itu, bentak Kiyu saat melihat gelas yang disodorkan Bimur. Maaf Non, Bibi tidak tahu Non mau minum apa, ini minuman kesukaan Nona muda soalnya, sahut Bimur. Nona muda? Siapa Nona muda? Kiyu memicingkan mata sipitnya. Ucapan Bimur seolah menggelitik membuatnya penasaran. Dev pura-pura menyenggol gelas dan menumpahkan di dress Kiyu yang sedang duduk sedikit mencondongkan badannya karena tertarik dengan ucapan Bibi barusan. Membuat minuman itu tumpah dan membasahi dress Kiyu Zueng. Ah, Hani, Kiyu kaget. Aduh, Kyuso, sorry aku nggak sengaja, Dev berujar. Bi, tolong bersihin Bi. Bimur menatap Devon dengan tatapan kebingungannya, sebab dia lihat apa yang Dev lakukan pada Kiyu. Mending kamu pulang dulu ganti baju, nanti aku hubungi lagi, aku sedang ada urusan. Dev kembali berujar mencari celah untuk mengusir Kiyu secara halus. Kiyu hanya merutuk dalam bahasa Mandarin, yang Dev kurang tahu artinya. Karena dasarnya Kiyu tidak suka penampilannya cacat, dia terpaksa menyetujui saran Dev untuk pulang. Lain kali kalau wanita itu datang, bilang kalau saya tak lagi tinggal di sini, ujar Dev setelah Kiyu pergi. Maaf Tuan Bibi, sangat bingung. Bibi tidak mengerti. Apa Bibi boleh bertanya? Devon memahami kebingungan dari mata Bimur. Kiyu itu anak dari teman relasi bisnisku. Dia juga teman kuliahku di luar negeri dulu. Dia memang menyukaiku sejak kuliah. Namun aku sama sekali tak tertarik dengannya. Dan soal pernikahanku dengan Rere dia belum tahu. Devon menjelaskan singkat tentang apa yang dipikirkan Bimur. Maaf Tuan, saya kurang suka dengan sikapnya. Beda jauh dengan Non Rere yang sopan. Ya makanya, aku lebih milih Rere ketimbang dia. Diam-diam ada yang tersenyum GR mendengar obrolan mereka berdua. Hatinya berbunga dan pipinya merona. Pak Dev lebih milih gue ketimbang si Kiyu Loleng. Ah, bisa aja sih bikin gue GR. Rere tersenyum merona setelah mendengar obrolan Devon dan Bimur. Rasanya hatinya seakan terbang ke langit ketujuh, melayang-layang menari di awan. Devon berdehem membuyarkan Rere yang sedang menari-nari tak jelas di pelataran belakang. Bimur ikutan melongo melihat tingkah kocak Rere. Rere langsung berdiri kaku saat menoleh Dev dan Bimur sedang menatapnya serius. Apalagi tatapan tajam dan dingin dari Devon. Ngapain kamu nari-nari kayak orang gila di sini? Tanya Devon jutek, nadanya ketus dan gak enak didengar. Ini bagian dari olahragaku Hani, jawab Rere ngasal, membuat Dev mengerutkan jidat. Oh, itu olahraga terbaru ya Non, nari-nari muter gitu, tanya Bimur polos. Rere hanya cengengesan, sambil mengelap keringat dingin di jidatnya.
antara nervous dan malu. Tamunya udah pergi Bi, tanya Rere mengalihkan topik pembahasan. Udah non diusir sama tuan. Rere pura-pura berbelalak kaget. Padahal dia tahu semua insiden yang terjadi di sofa ruang TV tadi, obrolan mereka, makian si Kiyu Loleng buat Bibi. Sampai Dev yang sengaja menumpahkan jus orange di dress Kiyu. Diusir, tanya Rere. Bik mending Bibi bikinin jus orange buat non Rere yang abis olahraga. Dev memotong ucapan Bimur yang mau menjawab pertanyaan Rere. Bimur yang baru saja membuka suara, harus menahan di tenggorokan, dan berganti anggukan kepala patuh sambil berlari ke dapur. Kamu tahu Kiyu kesini kan? Tanya Devon serius. Ya taulah bos. Makanya aku diam di sini menyibukkan diri, supaya nggak dilihat dia, jawab Rere santai. Langsung duduk di kursi besi panjang di teras belakang. Dev ikut duduk di sampingnya. Kamu marah? Tanya Dev meradang. Buat, Rere membulatkan matanya menatap Dev bingung. Karena Kiyu datang ke rumah mencariku. Kenapa harus marah? Ini kan rumahmu, terserah kamulah mau datangin siapa aja. Kalau kamu nggak suka aku tidak akan mengizinkan dia kesini lagi. Sebenarnya hati Rere udah lompat salto kegirangan mendengar ucapan Devon barusan ini. Tapi tawanya ia tahan demi jaga image di depan Devon bahwa dia sedang GR tingkat dewa. Entah apa maksud Dev berucap seperti itu, tapi dari nada dan tatapannya seolah dia sedang berkata dengan serius. Yang penting gak nginep di sini dan gak marahin Bibi, sahut Rere setelah menahan tawa dengan sekuatnya, meski pipinya kini memerah bak udang rebus. Lagian dari mana sih dia tahu alamat rumahmu? Bukannya katamu gak ada orang yang tahu alamat rumahmu yang ini. Terus kalau hubungan kita ketahuan Kiyu gimana? Aku juga belum tahu dari mana dia dapat alamat rumahku. Bisa jadi dia tanya papinya, karena papi Kiyu pernah kesini dulu. Soal hubungan status kita, selagi kamu tidak memperlihatkan dirimu saat dia kesini ya nggak akan ketahuan. Duh, sebenarnya yang statusnya resmi aku apa? Kiyu Loleng sih? Kenapa aku jadi kayak selingkuhan yang diumpetin dan takut ketahuan istri tuanya, keluh Rere. Kenapa kamu udah nggak kuat dengan semua ini? Bukan nggak kuat tapi nggak seru aja, katanya aku istri kamu. Tapi dia yang senang meluk kamu, mengaku pacar kamu, seenaknya manja ke kamu. Cemburu. Cemburu, aku lagi protes. Kalau ada cewek yang bisa gitu ke kamu harusnya aku boleh dong gitu ke cowok lain atau minimal ada cowok yang bisa gitu ke aku. Kenapa harus cowok lain? Aku kan bisa. Kenapa harus protes? Kamu aja ku suruh manggil aku dengan panggilan sayang gak pernah mau masih aja manggil aku bos. Dev gantian protes. Hanya nada bicaranya akhir-akhir ini lebih lembut dan tidak terkesan arogan, meski masih tidak mau kalah dalam berdebat sengit. Ya, masih diusahain, sahut Rere gelagepan.
Kalau kamu nggak mau lagi hubungan kita disembunyikan syaratnya, satu, kamu harus mau dan setuju untuk kita mengabulkan permintaan Mama. Rere kaget terperangah, mulutnya menganga lebar. Dev hanya tersenyum smirk setelah dengan entengnya berucap barusan. Kalau kamu setuju, secepatnya aku bilang ke Dedi untuk mengadakan acara pesta resepsi kita dengan meriah. Disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi, jadi semua orang akan tahu soal pernikahan kita. Kenapa harus itu syaratnya? Ya, kalau kamu keberatan, terima saja statusmu sebagai istri simpananku, ketus Devon sambil berlalu meninggalkan Rere. Kui kalau ngomong suka sembarangan ngatain istri simpanan, teriak Rere protes, sangat tidak terima dikata Devon istri simpanannya. Padahal dirinya dijodohkan dan atas keinginannya lah status pernikahan mereka disembunyikan, menutupi gengsinya. Seorang Devon yang kaya tampan dan famous, digandrungi semua wanita cantik harus menikah dengan karyawannya yang tidak bersekolah tinggi. Dan bukan berstatus sosial tinggi, menikah karena perjodohan. Dev berjalan cepat menaiki tangga, entah seolah ada sepotong hati yang dongkol dan kecewa saat Rere menolak syarat yang diajukannya tadi. Entah kenapa Dev ingin membina keluarga dengan baik bersama Rere, memimpikannya mempunyai anak banyak bersamanya. Namun penolakan Rere tadi seolah menjatuhkan harga dirinya. Suka sembarangan tuh bos jutek kalau ngomong, enak aja gue istri simpenan, kalau enggak karena ayah dulu udah janji sama Daddy William juga ogah gue nikah sama lu. Mending nikah sama siapa ya, gue kan gak punya pacar. Rere menggerutu tak jelas, menggaruk kepalanya yang sama sekali tak gatal. Tapi ngemeng-ngemeng kenapa tiba-tiba dia punya keinginan mau go publik soal status pernikahan ini ya? Apa jangan-jangan dia udah jatuh cinta sama gue? Rere senyum-senyum sendiri, hatinya kembali berbunga bermekaran. Wah, kenakan lu, udah kesengsem sama aura cantik gue. Lu sih sok-sokan nolak gue, ujung-ujungnya jatuh cintakan, hahaha, syukurin. Tapi, bentar-bentar, kayaknya tadi dia ngajuin syarat biar pernikahan ini nggak disembunyiin lagi adalah dengan gue setuju dengan permintaan Mama. Permintaan Mama kan suruh cepet punya cucu. Rere mengepal tangannya, meninju ke telapak tangan satunya dengan gemes. Dasar ya cowok mesum, pasti dia cuman mau enak doang kan, manfaatin gue karena pada dasarnya gue ini emang udah jadi haknya dia. Kurang ajar ya, untung aja tadi gue nggak nyetujuin, gue masih bisa mencerna omongannya. Pantesan aja dia langsung batmut, hia gue tolak, hahaha. Bersambung.